Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Driven. Ayo langsung aja ke alurnya. Setelah sekitar setengah batang dupa, sosok Xiaoyan berhenti perlahan, dengan sayap hitam dan emas di belakangnya, dan perlahan melihat sosok di depannya. Pupil Xiaoyan sedikit menyusut. Xiaoyan melihat di ujung, benua hancur, berubah menjadi asap dan debu, dan menghilang dalam kehampaan. Melihat sepanjang pandangannya, dia bisa melihat bahwa dunia ini perlahan menghilang. Seluruh dunia berantakan, benar-benar hilang dalam sungai panjang waktu. Menurut kecepatan ini, saya khawatir tidak akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum menyebar ke Samudra Ungu. Dan semua materi akan benar-benar direduksi menjadi ketiadaan. Seolah-olah tidak pernah ada. Apa yang dilihat Xiaoyan sekarang adalah dunia yang menghilang. Segera sayap Xiaoyan bergetar dan dia meninggalkan tempat ini dengan mengesankan. Malah langsung menuju ke selatan. Mungkinkah dia ingin pergi ke selatan? Chongqing melihat sosok Xiaoyan yang berlari kencang. 33 alam itu sendiri tidak terlalu besar. Dengan restu dari sayap bela diri, Xiaoyan dapat mencapai selatan paling lama setengah hari. Bukan langkah bijak untuk memprovokasi Xiaoju, gumam Chongqing. Adapun kristal kecil yang dibicarakan Chongqing itu adalah binatang langit, iblis abadi, yang dia provokasi sebelumnya. Tapi dia memberikan julukan yang sedikit menghina. Begitu kata-kata itu jatuh, cahaya biru lain memberbadar dari ujung. "Bajingan, kembalilah!" teriak Chongqing, lalu melambaikan jubah lengannya lagi, dan sinar biru langsung dipantulkan olehnya lagi. Dapat dilihat bahwa kekuatan Chongqing masih diragukan. Setidaknya binatang langit iblis abadi tidak pernah benar-benar diperhatikan. Dan serangan dari binatang langit iblis dapat dengan mudah diselesaikan dengan melambai tangannya sesuka hatinya. Dari sini terlihat bahwa kekuatan laki tua kurus ini tidak diragukan lagi, sangat kuat. Aku tidak menyangka bahwa 4 Valkyrie asli, sayap putih dan sayap emas, telah menghilang dalam sungai waktu yang panjang. Kupikir itu harus menjadi tujuan akhir mereka, gumam Chongqing. Jelas, dia datang ke sini dan saya tidak tahu banyak tentang situasi tempat ini saat ini. Xiaoyan tidak tahu bahwa sebenarnya ada 4 Valkyrie, tetapi hanya ada 2. Dan 2 Valkyrie, sayap putih dan sayap emas menghilang sepenuhnya bersama dunia di beberapa titik. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya bisa menuju ke selatan. Dia ingat bahwa pria di gunung itu mengatakan bahwa selatan memilikinya. Dan saya tidak tahu seberapa kuatnya sosok tersebut. Secara keseluruhan, perlu ditemukan lawan dengan segera. Jika tidak, lautan Asaki dan bintang yang terkondensasi di dalam tubuh akan menjadi semakin gelisah. Dan begitu runtuh, itu akan memiliki efek sebaliknya. 350 juta. Pada tingkat peningkatan ini, seharusnya tidak ada masalah menerobos ke puncak dewa petarung bintang 8. Tetapi, jika kegelisahan di Origin Key dan Laut Bintang tidak dapat diselesaikan, terus meningkatkan akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi. Sosok Xiaoyan memasuki tanah suram di selatan, di mana berkabut dan langit serta bumi semuanya berwarna abu-abu. Sampai di dalam kabut abu-abu, Xiaoyan melihat sosok besar berjalan di dunia ini dengan langkah berat. Pupil Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Binatang buas tingkat ini sepertinya yang dikatakan Su Hong. Jika Anda tidak memperhatikan, itu mungkin langsung menjadi jiwa yang mati di mulutnya. Tapi Xiaoyan mengatupkan gigi saat ini. Sekarang sepertinya dia tidak punya pilihan selain untuk sementara memprovokasi keberadaan semacam ini. Untuk berlatih dengan Xiaoyan, tapi dia tidak tahu apakah itu mau atau tidak. "Maaf, saya mengganggu senior." Xiaoyan tersenyum kecut. Pada saat ini tubuhnya bergerak.
dan energi sumber melonjak tanpa keraguan. Sayap bela diri di belakangnya tiba-tiba bergetar, dan dia menyerang binatang langit iblis. Duar! Serangan Xiaoyan mendarat di tubuhnya yang besar, yang terakhir berhenti sebentar, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Sepasang mata iblis ungu menatap Xiaoyan. Tidak ada emosi yang terlihat di mata binatang itu. Saat Xiaoyan berhenti, binatang langit iblis tiba-tiba membuka mulutnya, dan seberkas cahaya langsung melonjak ke arah Xiaoyan. Kecepatannya sangat cepat. Xiaoyan mengelak dengan cepat, tetapi dia masih terpengaruh. Melihat sinar cahaya, Xiaoyan langsung menyadari bahwa serangan sinar yang dia derita di utara persis sama. Anda yang menyerangku. Mata Xiaoyan membeku sesaat, tetapi dia tidak tahu bahwa Chongqing yang diserang oleh binatang langit iblis. Tetapi Chongqing mengubah arahnya dan Xiaoyan tidak mengetahuinya. Saat ini dia hanya bisa membiarkan binatang langit iblis menjadi kambing hitam. Dan Chongqing yang berada jauh di timur sangat gembira, seolah semua ini adalah rencananya. Kamu orang tua yang kejam, Luo Tian berkata dengan marah. Chongqing tiba-tiba merasa tidak berdaya. Luo Tian tidak menghormatinya sebelumnya, tapi sekarang dia langsung memakinya. Itu saja, saya tidak peduli dengan Anda sebagai guru. Anda akan mengerti di masa depan. Saya hanya berniat baik, dan dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi Xiao Chu. Dan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Chongqing tersenyum kecut dan mengangkat bahu. Meskipun kata-kata Luo Tian tidak menyenangkan, Chongqing sama sekali tidak marah, melainkan senang. Setidaknya Luo Tian mengarahkan pandangannya padanya, dan inilah yang dia inginkan. Kekuatannya jelas lebih tidak mungkin untuk berurusan dengan binatang langit iblis. Mungkin bahkan tidak mampu menahannya dalam setengah batang dupa. Dengan kekuatan binatang langit iblis, dan itu adalah batasnya. Chongqing bergumam. Luo Tian melihat sosok besar binatang langit iblis di tirai cahaya, dan pupil matanya sedikit menyusut. Bahkan jika Luo Tian memiliki tubuh yang superior dan berada di puncak kekuatannya, dia akan tetap seperti itu. Apa yang Qing katakan? Aku khawatir setengah batang dupa tidak dapat bertahan. Dia bisa merasakan kekuatan binatang langit iblis ini. Binatang langit iblis terus membuka mulutnya dan menyerang Xiaoyan. Itu adalah penuh kekuatan penghancur. Begitu benar-benar terkena, bahkan dengan kekuatan fisik Xiaoyan saat ini, dia akan meledak menjadi abu terbang dalam sekejap. Untungnya Xiaoyan memiliki restu dari sayap bela diri, jadi dia masih bisa mempercepat ngelak. Sejauh yang saya tahu, Xiao Chu memiliki banyak kemampuan, dan itu unik di antara banyak binatang buas. Kekuatannya bukanlah tubuh fisiknya, tetapi kemampuannya untuk menggunakan energi sumbernya untuk melepaskan serangan yang kuat. Chongqing mencubit dagunya dan berkata sambil berpikir. Di tirai cahaya ada kilatan guntur di tanduk binatang langit iblis. Sinar guntur yang tak terhitung jumlahnya melonjak, menyelimuti Xiaoyan. Namun, Xiaoyan mengelak dengan sangat cepat. Tapi dengan sayap bela diri, kecepatan memang sangat cepat, namun tidak mungkin untuk menghindari semuanya. Dan pada saat berikutnya, kilatan guntur mendarat di tubuh Xiaoyan, dan tiba-tiba rasa lumpuh menyebar, yang segera membuat tubuh Xiaoyan membeku. Dan binatang langit iblis membuka mulutnya saat ini, dan sinar biru memadat lagi, seolah hanya memiliki satu tujuan untuk membunuh Xiaoyan secara langsung. Dia tidak menunjukkan belas kasihan dan sepertinya tidak memiliki perasaan sama sekali. Xiaoyan yang mengambil inisiatif untuk menyerangnya, jadi binatang langit iblis tidak menunjukkan niat untuk menunjukkan belas kasihan. Guntur yang tak terhitung jumlahnya menutupi ruang sekitarnya hampir seketika. Tidak peduli bagaimana Xiaoyan bergerak, dia akan selalu menyentuh guntur. Untungnya, sayap bela diri tampaknya tidak terpengaruh. Meskipun sosoknya sedikit tertinggal, dengan kecepatan Xiaoyan saat ini, itu tidak terpengaruh oleh guntur binatang itu.
Tetapi serangan itu sendiri agak sulit baginya. Xiaoyan hanya dapat menghindari serangan binatang langit iblis dengan kecepatan penuh. Tetapi tampaknya di mata binatang langit iblis, Xiaoyan hanyalah seekor belalang yang melompat-lompat. Meskipun kecepatan Xiaoyan cepat, dia tidak bisa sepenuhnya menghindari semua serangan dari binatang langit iblis. Xiaoyan benar-benar bisa merasakannya, dan pihak lain tampaknya tidak memiliki niat untuk melenyapkan Xiaoyan. Meskipun binatang itu tampaknya dapat membunuhnya kapanpun dia mau. Sambil menghindar, Xiaoyan benar-benar membiarkan serangannya menimpa dirinya secara sengaja. Ketika sejumlah besar Genesis-Ki dilepaskan dan luka muncul, tampaknya Genesis-Ki yang gelisah dapat ditekan. 360 juta. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, menatap binatang langit iblis. Meski terlihat galak, matanya temperamennya tidak mudah tersinggung. Bahkan bisa dibilang jinak. Jika tidak secara aktif memprovokasi itu tidak akan menyerang tanpa alasan. Duar. Tepat ketika Xiaoyan masih menggunakan kekuatannya untuk menekan lautan ki asal yang gelisah di tubuhnya, tiba-tiba sebuah kejutan melonjak dari binatang langit iblis. Dan Xiaoyan menerima kejutan ini, dia terlempar ratusan kaki jauhnya. Tampaknya ini adalah peringatan yang diberikan kepada Xiaoyan oleh binatang langit iblis. Jika berani mendekat, itu akan langsung memusnahkan Xiaoyan. Namun, perlahan Xiaoyan berhenti dan dia juga memahami kesenjangan antara kekuatannya sendiri dan bintang ajaib ini. Jika yang terakhir benar-benar ingin membunuhnya, Xiaoyan tidak akan bisa melawan sama sekali. Meskipun Valkyrie kuat, tapi jika mereka sebenarnya sudah hilang, hanya menyisakan memori dan tubuh masa lalu. Tapi binatang langit iblis abadi ini berbeda. Ia telah mempertahankan vitalitas yang kuat selama bertahun-tahun ini, dan tampaknya bersimbiosis dengan waktu. Wah, kamu bisa meletakkannya di pagoda kekosongan roh. Ketika Xiaoyan melankolis, sebuah suara yang sudah lama tidak muncul tiba-tiba terdengar di benak Xiaoyan, dan sumber suara itu berasal dari Zantua. Ke dalam pagoda kekosongan, Xiaoyan tiba-tiba merasa bingung. Bisakah pagoda kekosongan roh bisa menampung binatang buas seperti itu? Binatang langit iblis abadi telah melampaui waktu dan menjadi monster dari reruntuhan. Lantai 12 pagoda kekosongan roh disebut Lingsu, dan itu dapat menampung makhluk-makhluk dari reruntuhan. Suara Zantua bergema perlahan. Lingsu, apakah 9 bayi juga ada di reruntuhan? Tanya Xiaoyan, ingin mencari kesempatan untuk bertanya tentang masalah ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa lantai 12 pagoda kekosongan roh dapat menampung binatang aneh dari reruntuhan. Itu harus mengambil setengah langkah, dan masih ada celah antara binatang langit iblis abadi, kata Zantua. Setengah langkah, dia seharusnya bisa memasuki Lingsu ini, tanya Xiaoyan. Ini sedikit enggan, tetapi Anda bisa mencobanya, jawab penatua Zan. Bagaimana jika tidak berhasil? Xiaoyan bertanya lagi. Dia akan langsung dihancurkan oleh Lingsu. Xiaoyan tersenyum kecut ketika mendengar kata-kata itu. Dia berpikir bahwa harga untuk mencoba ini akan sedikit terlalu tinggi. Jika dia gagal, dia akan merasa bersalah. Tapi untungnya, dia punya pilihan. Dengan kata lain, setelah mengumpulkannya di Lingsu dari pagoda kekosongan roh, Anda dapat mengambilnya. Ya, tetapi tanpa persetujuan Sensi, mereka tidak dapat meninggalkan Lingsu untuk waktu yang lama dari Sensi atau dunia lain. Zantua menjawab keraguan Xiaoyan. Lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan persetujuan Sensi? Xiaoyan bingung. Jiuying bukanlah makhluk Sensi, dan ini mungkin alasan mengapa ia tidak bisa kembali ke Sensi. Ketika Anda cukup kuat, kamu akan menjadi putra Sensi. Terserah kamu untuk memutuskan apakah mereka bisa menjadi makhluk Sensi. Xiaoyan tersenyum masam ketika mendengar kata-kata itu. Cukup kuat, setidaknya untuk sekarang.
Sepertinya terlalu jauh untuk menjadi putra Senshi dan masih jauh dari kata abadi, dan saya tidak tahu kapan saya bisa menjadi putra Senshi. Tapi Xiaoyan juga melihat bahwa 33 alam menghilang seiring berjalannya waktu, dan semua yang ada di sini pada akhirnya akan menghilang seiring berjalannya waktu. Tapi masalah Xiaoyan saat ini bukanlah apakah akan mengambil binatang langit iblis, tetapi kegelisahan di laut Ki asal di tubuhnya tidak dapat diselesaikan. Apalagi yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa terus melecehkan binatang langit iblis. Junior, jika kamu masih datang, jangan salahkan aku karena kejam. Pada saat ini, binatang langit iblis benar-benar berbicara. Xiaoyan sedikit terkejut. Dia tidak tahu bahwa binatang langit iblis dapat berbicara dengan orang lain. Lagi pula tidak ada lawan yang pernah bertarung melawan Xiaoyan sebelumnya yang pernah berbicara dengan Xiaoyan. Senior, bisakah kamu membantuku? Xiaoyan tidak berdaya. Dalam situasi ini, dia benar-benar tidak dapat menemukan lawan lain. Meskipun binatang langit iblis sangat kuat, Xiaoyan hanya membutuhkan serangan yang kuat, sehingga akan lebih efektif untuk Xiaoyan sedikit lebih baik. Tidak! Suara marah dari binatang langit iblis keluar. Mendengar itu, Xiaoyan tersenyum kecut. Saya dapat membawa Anda keluar dari sini. Xiaoyan segera berkata. Tetapi Xiaoyan tidak tahu apakah binatang langit iblis berpikir untuk pergi dari dalam hatinya. Berhentilah berbicara omong kosong. Setelah memasuki 33 alam, bahkan kamu sendiri tidak akan bisa pergi. Suara binatang langit iblis memarahi Xiaoyan dengan marah. Jika aku bisa pergi dari sini, bisakah senior membantuku sekali? Xiaoyan memandang binatang langit iblis dengan serius dan berkata, keadaan laut asal Ki di tubuh saya menjadi semakin intens dan akan sangat tidak menguntungkan bagi saya untuk melanjutkan. Binatang langit iblis tidak menjawab, tapi perlahan mengangkat kepalanya. Dan mata setan ungu melihat setelah meninggalkan Xiaoyan. Sepertinya dia menunggu jawaban Xiaoyan. Mata anjing! Xiaoyan langsung menarik Goyan keluar dari lengan jubahnya. Xiaoyan terus menepuk kepala Goyan, menampar Goyan hingga bangun. Hei, hei, bangun! Bangun! Berhenti berkelahi! Suara marah Goyan keluar, dan saat dia melihat Goyan, mata iblis ungu dari binatang langit iblis tiba-tiba menyusut. Tawanan spiritual. Binatang langit iblis abadi berbicara tiba-tiba. Goyan mendengar suara itu dan menatap binatang langit iblis. Hah? Kamu adalah Xiaoju. Anjing itu memandangi binatang langit iblis. Dan setelah terdiam sebentar, dia membuka mulutnya. Xiaoyan melihat kedua sisi. Tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka saling mengenal. Kamu masih hidup? Binatang langit iblis menatap mata anjing itu dan merasa sedikit tidak bisa dipercaya. Apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak mati kan? Goyan berkata dengan sedih. Karena ketika saling kenal, bisakah senior membantuku? Xiaoyan mengerutkan kening dan sangat cemas. Binatang langit iblis melihat Xiaoyan dan segera bergerak ke arah Xiaoyan dengan kilatan guntur di tanduknya. Jika kamu terus serakah, kamu akan bersamaku di hidup ini keabadian tanpa harapan. Suara binatang langit iblis keluar perlahan. Xiaoyan tersenyum kecut saat mendengar kata-kata itu dan mengerti apa yang dikatakan binatang langit iblis kepadanya saat ini. Memang terlalu cemas. Baru saja menerobos ke tahap akhir dari Dewa Petarung Bintang 8 dan kemudian menelan nektar dari Dewa Ekstrim dan sumber energinya belum distabilkan sekarang. Perbaikan berkelanjutan pasti akan menghadapi jenis masalah ini. Mata anjing itu segera mengelak ke sisi yang jauh. Takut itu akan terpengaruh oleh cahaya gunturnya yang langsung menembus tubuh Xiaoyan. Hanya dengan cara ini, lautan energi asal Xiaoyan yang gelisah dapat distabilkan. Meskipun dengan cara ini sangat menyakitkan bagi Xiaoyan.